Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Grow Bukan Gokil. Nah sobat semua, ada video yang menarik nih ya. Ketika Pak Jokowi itu menertawakan tingkah dan pola kader Banteng yang aktif menyalahkan Pak Jokowi terkait penangkapan sekjen mereka, yaitu Pak Hasto. Mulai dari Adian, Deddy Sitorus, dan ini salah satu kader PDIP tampil di TV dan berdebat dengan Adi Prayitno. Habislah kader PDIP tersebut disekat balik oleh Mas Adi Prayitno sebagai pengamat politik di TV ya. Nah, seperti apa sih kekocakan kader Banteng yang dipermalukan oleh Adi Prayitno dan ditertawakan oleh Pak Jokowi? Berikut videonya, tonton sampai habis ya. Soal lain bisa. Tanggapan dikit aja, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya, Pak. Tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Ya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Nama-namanya dicatut, Pak. Masih dibawa-bawa, Pak. Mantap. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga warna tugas pensiunan nggak tahu. Nah, bahwa kenapa sampai ke Mas Hasto ini terjadi? Kelihatan ngarang banget. Ini puncak dari cerita yang menjadikan Mas Hasto ini. Ini dugaan kami. Ya. Dugaan Singkat kami. saja ya, Bang. Nah, yang pertama bahwa PD Perjuangan melakukan pemecatan terhadap 3 kader itu. Kan saya kira publik sudah tahu 3 itu namanya. kader itu siapa? Biar diperjelas. Ya, diperjelas ada. Namanya Saudara Joko Widodo, ada Saudara Gibran, ada Saudara Bobi. Oke, Ya kan? baik. Nah, itu yang kedua, ada pertemuan antara saudara Sekjen dengan siapa itu si Ibu Felicia. Ya, kalau itu mantannya dulu ini apa si Mas Kaisang dulu. Hubungannya Jadi apa? itu tuh puncaknya itu 2 pertemuan itu terakhir. Jadi ada Maka kaitannya dengan itu? Ya, kita menduga ada kaitannya. Oke. Nah, sehingga didatangin Mas Hasto ini, didatangin oleh seseorang, ya kan? Yang 3 tadi? Jangan dilakukan pemecatan, ya kan? Ngarang. Jangan dilakukan pemecatan. Kalau dilakukan pemecatan, saudara akan dijadikan tersangka. Oh, dari 3 orang tadi? Ya. Langsung berarti ya? Atau perantara Ya, ada petugas? jadi memang karena pemecatan itu. Gelagapan ya. Oke. Jadi karena pemecatan itu yang dipecat ini betul-betul marah benar ini. Oke. Nah, jadi itu yang kita menduga loh. Ya, itu dugaan. Kita Oke, itu menduga. dugaan. Baik. Tapi kan Cocokologi lah ya. Tapi Cocokologi. Oke. Saya kira memang setiap kasus hukum yang terjadi pada elit-elit partai Keren, pastinya Bang Adi. menimbulkan 2 distingsi. Yes. Ini politisasi, yang kedua ada kasus hukum. Nah, saya coba untuk mengarrange ya satu persatu apa argumen yang disebut dengan politisasi. Tentu ini terkait dengan Hasto sebagai Sekjen PDIP. Yang kedua misalnya kita melihat ada persoalan yang sudah jadi tersangka, kasus Harun Masihu ini, kan sudah dinyatakan ingkrah tadi itu kata Bang Johan dan tidak menyebut Hasto. Yang ketiga tentu tidak terlepas dari kasus Hasto yang menurut saya nyalak sepanjang masa kan, begitu kritis, begitu agresif. Jadi argumen-argumen yang semacam ini sepertinya selalu ditempelkan bahwa kasusnya Harto ini itu lebih kentara nuansa politisnya. Tapi kan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan Harun Masihu yang menggantung 5 tahun itu kan menyeret nama Pak Hasto. Betul. Dalam konteks nama-namanya yang dikira punya kontribusi, dinilai punya andil dalam terkait Pelonga-pelongan. Tapi ala kulli hal bagi saya, setiap apapun proses hukum harus memang ditegakkan di atas segala-galanya. Kalau ini mau menjadi momen bagi KPK yang baru, kasus Hasto ini, tersangka ini harus menjadikan sebagai guidance ke depan bahwa persoalan-persoalan negara ini kita mengikuti perdebatan di medsos, perdebatan di media-media online. Ya omongan-omongan kayak gitu biasa. Ini karena ganti rezim, ganti selera politik dan seterusnya. Tapi menurut saya lembaga penegak hukum pastinya sudah ada bukti untuk dijadikan sebagai alat ya untuk menetapkan seseorang itu terlibat dalam persoalan-persoalan hukum. Setuju. Tidak mungkin sekelas KPK kemudian kejaksaan dan kepolisian kalau tanpa ada alat bukti atau misalnya alat buktinya di karang-karang misalnya. Itu menurut saya nggak mungkin. Seorang sekjen Kecil loh itu. besar dan sedangnya persoalan menurut saya ini tentu menjadi PR bagi penegak hukum terutama bagi KPK. Udah
harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Ada upaya sengaja sistematis, Ngeri. masif gitu ya, terstruktur dari Jokowi dengan asumsi seolah-olah Jokowi itu sedemikian kuatnya dia sehingga dia bisa mengarahkan KPK, dia bisa mengarahkan polisi. Bahkan ketika Jokowi sudah nggak jadi presiden gitu ya. Bahkan ketika sekarang dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Maksud saya begini, kalau Jokowi memang sedemikian membenci Hasto, ya dari dulu lah ini udah terlihat. Ini kan enggak, ya. Jadi sekarang ini justru yang melakukan ini semua pasti has nothing to do, atau bukan nothing lah ya, tapi tidak terlalu kuat hubungannya dengan Jokowi. Iya. Jokowi adalah orang biasa sekarang ini. Dan yang menarik Bang, itu Pak Prabowo nggak pernah diserang loh soal kaitannya dengan ini ya. Dan nggak perlu diserang memang. Iya ya? nggak, maksud Iya, saya iya. selalu. Iya. Lah, ini kan pemerintahan Pak Prabowo sekarang kan. Kalau mau disalahkan ya Iya presidennya ini kan, dong. Pak Jokowi sudah warga biasa, Iya, tapi iya. selalu dikaitkannya ke Jokowi. Jokowi. Jadi saya rasa, jadi gini, mereka tahu, ya, apakah Hasto, apakah PDIP, mereka sudah tahu bahwa kalau dilanjutkan nih penyelidikan itu akan kena Hastonya, mungkin juga Yasona. Oke. Ini sudah cukup lama sebetulnya Ya, ini dirasakan. Ingat kasus yang dia ngobrol sama Koni? Waktu itu Koni, Akbar Faisal, dan Hasto kan? Podcast ya. Hostnya ya, dia Ya. akan diundang sebagai. Betul kan? Ingat nggak ketika itu Koni udah bilang, Bung Hasto, saya ingin memperingatkan Anda akan dijadikan tersangka. 3 dalam serangkai waktu itu dekat ini. Koni, Jadi sebetulnya Akbar saya sama rasa, Hasto. mereka memang sudah tahu. Ini tahapan-tahapan perjalanannya adalah sesudah ini Hasto akan menjadi tersangka. Tapi cara mereka berusaha mencegah agar dia tidak ditersangkakan adalah justru dengan cara membangun opini publik. Iya, tampil di podcast. Tampil di gitu. podcast, ada yang pakai nangis-nangis, Iya. ya. Dan bahkan menurut saya munculnya pernyataan Bu Mega bahwa saya akan turun langsung ke KPK kalau Hasto sampai ditersangkakan, adalah semacam statement-statement politik untuk mengancam siapapun yang berani untuk mengganggu PDIP, mengganggu Hasto. Jadi cerita-cerita tadi dengan sengaja, ceritanya memang ada. Jadi memang betul bahwa dia akan dijadikan tersangka. Iya. Memang ada langkah-langkah untuk mempelajari di mana keterlibatan Hasto ini. Dan kelihatannya KPK memang sudah punya data semacam itu. Mereka sudah tahu nih, saya duga ya. Ya wajar lah, kita juga sering mendengar hal-hal semacam ini kan. Dikasih tahu, wah kayaknya KPK udah tahu tuh. Kayaknya Bapak kena deh. Nah sekarang harus dibangun sebuah skenario. Supaya ini tidak terjadi, maka dibangunlah sebuah narasi besar. Bahwa ada kebencian nih. Nah, tapi kebencian rupanya mereka tidak berani kalau kebenciannya dikatakan bahwa ini kebencian dari atau upaya ini dilakukan oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Harus ada orang lain yang bersalah. Orang lain yang salah itu adalah yang paling gampang bagi mereka adalah Jokowi. Ya. Karena logikanya menjadi nyambung semua. Jokowi adalah orang yang semula kadernya PDIP, mengkhianati PDIP, keluar dari PDIP, tidak keluar-keluar, tapi karena itu harus dipecat, dan segera setelah dia dipecat, terjadilah kasus ini. Bahkan barangkali timingnya memang mereka sudah perkirakan. Kenapa harus dinyatakan dipecat sekarang? Itu adalah karena mereka sudah tahu bahwa kira-kira kapan akan dinyatakan sebagai tersangka. Sebelum dinyatakan tersangka, sudah keluar cerita bahwa dia dipecat. Sehingga sangat masuk di akal cerita Anda tadi. Gara-gara dipecat, ya, Jokowi membalas, mengerahkan KPK untuk mentersangkakan Hasto. Menurut saya semua ini diciptakan karena informasi yang sepotong-sepotong itu sudah mereka miliki dan mereka harus rajut menjadi sebuah grand narasi yang masuk akal. Dan karena itulah sekarang mereka berulang-ulang mengatakan ini politisasi, ini kebencian Jokowi. Come on, Jokowi itu sekarang ngapain sih? Sedemikian powerful apa sih dia sehingga dia bisa mengarahkan ini semua?